Bapak pernah terpikir nggak kalau nanti akan menjadi Dirjen Dukcapil di tengah banyaknya kebocoran data nih Pak sekarang ini? Sungguh saya tidak terpikir sama sekali. Kalau bicara mengenai keamanan data, sebenarnya adalah tanggung jawab kita bersama. Tidak semata-mata dari lembaga pengelola data kependudukan misalnya. Tidak semata-mata Ditjen Dukcapil dan Dinas Dukcapil, tapi juga kepada seluruh lembaga pengguna. Audience Men's Obsession, hari ini kita kedatangan tamu Bapak Dirjen Dukcapil Teguh Setiabudi yang akan berbincang-bincang dengan kita semua. Dan jangan lupa ya Audience Men's Obsession untuk like and subscribe YouTube Men Obsession. Halo Pak Teguh, selamat siang. Halo juga, selamat siang. Sehat-sehat Pak Teguh ya? Alhamdulillah, itu yang penting. Penting sehat. Ya. Iya. Pak Teguh, bisa dijelaskan nih Pak perjalanan karir Bapak hingga sekarang ini menjabat sebagai Dirjen Dukcapil? Jadi saya lulus S1 itu tahun 91. 92 saya ke Jakarta dan tahun 93 saya masuk di Departemen Dalam Negeri. Waktu itu Departemen Dalam Negeri ya, belum Kementerian Dalam Negeri. Saya diterima di Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri, CPNS. Jadi saya mengawali sebagai pegawai negeri sipil adalah di Badan Diklat Departemen Dalam Negeri. Dan disitulah saya berkarir sampai dengan tahun 2010, mulai dari CPNS, PNS, Eselon 4, dan Eselon 3. Tahun 2010 saya promosi sebagai Kepala Biro Umum di Kementerian Dalam Negeri. Kemudian sampai dengan tahun 2014 saya rolling menjadi Direktur Penataan Daerah dan Otonomi Khusus pada Ditjen Oda Kementerian Negeri. Tahun 2016 ada seleksi untuk CPT Madya sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Negeri, dan saya mengikuti seleksi CPT Madya tersebut. Saya diterima dan dilantik menjadi Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Dalam Negeri. Nah, seiring dengan waktu kemudian rolling, saya menjadi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada tahun 2022, khususnya bulan Maret tahun 2022. Tentu saja sebagai PNS saya siap ditempatkan di mana saja, dan kemudian pada bulan Maret tahun 2023, sekitar 1 tahun 7 bulan yang lalu, saya dilantik sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Negeri. Itulah kelas saya menjalani sebagai PNS di Kementerian Dalam Negeri, mulai dari CPNS sampai dengan saat ini. Bapak pernah terpikir nggak kalau nanti akan menjadi Dirjen Dukcapil di tengah banyaknya kebocoran data nih Pak sekarang ini? Sungguh saya tidak terpikir sama sekali. Karena pada saat saya di Ditjen Bina Pangda sebagai Dirjen, saya sebenarnya belum ada 1 tahun. Tapi kemudian ada arahan Bapak Menteri Negeri, pada waktu itu ibaratnya saya sedang tune in. Sudah mulai take off dengan Dirjen. Tapi sekali lagi sebagai PNS saya siap di mana saja. Dan sekarang di Ditjen Dukcapil sebagai Dirjen, tentu saya menjalani sebaik mungkin. Bagaimana saya bisa bekerja dengan baik. Pastinya masalah penilaian adalah urusan pimpinan. Pimpinan saya adalah Bapak Menteri Dalam Negeri. Ya, mudah-mudahan dengan apa yang saya kerjakan selama ini bisa memberikan kontribusi yang nyata, khususnya dalam rangka pelayanan Adminduk yang lebih baik lagi. Lebih baik, iya Pak. Menurut Bapak, apa ya problema terbesar nih setelah Bapak jalani yang dihadapi oleh Dukcapil? Jadi awal saya menjadi Dirjen,
pastinya saya tidak langsung take off lah ya. Saya mempelajari Iya. apa-apa yang sudah dilaksanakan oleh pendahulu saya, Dirjen-Dirjen Dukcapil sebelumnya. Apa yang sudah baik, terus kita tingkatkan. Apa yang belum, mari kita lakukan, kita adakan, kita sempurnakan. Itu seperti itu. Dan salah satu peran yang sangat menonjol di Dukcapil adalah bagaimana terkait masalah pelayanan langsung kepada masyarakat. Di samping juga kepada seluruh lembaga pengguna. Yakni terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan. Jadi kalau kita bicara mengenai pelayanan administrasi kependudukan, itu paling tidak ada outputnya pertama adalah terkait dokumen kependudukan. Ada 20 layanan yang terkait dokumen kependudukan. Mulai dari bayi lahir, ada akta lahir, karena ada tambah keluarga, kartu keluarganya berubah, karena yang lahir juga adalah penduduk yang harus dapat identitas, ada kartu identitas anak, dan dinamikanya pastinya macam-macam. Ada masalah pindah domisili dan sebagainya, sampai kemudian dia berumur 17 tahun, dia dapat KTPL, kemudian juga di situ ada dinamika macam-macam juga. Pada saatnya dia nikah, akte nikah, apabila terjadi masalah dalam pernikahan, ada akte cerai. Mudah-mudahan kita terlindungi semuanya. Sampai kemudian kalau dia mati pun, penduduk meninggal, ada akte mati. Artinya adalah mulai lahir sampai mati. Luar biasa. Tapi kemudian juga selain masalah dokumen kependudukan, juga ada data kependudukan. Baik itu data perseorangan dan data kependudukan. Yang tentu saja itu sesuai dengan Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang Adminduk, data perseorangan maupun dokumen kependudukan itu adalah wajib disimpan dan dilindungi keamanannya, dilindungi kerahasiaannya, gitu. Seperti itu. Iya Pak. Karena lalu bagaimana nih Pak standar keamanan ya di bidang informasi dan cyber yang harus dimiliki oleh pengguna sesuai dengan Permendagri nomor 17 tahun 2023? Nah, kalau kita bicara mengenai data kependudukan ya, kan tidak tiba-tiba langsung ada data. Data pendudukan yang di Indonesia itu besar sekali. Bahkan berdasarkan DKP, data kependudukan persis semester 1 tahun 2024, jumlah penduduk kita itu sudah 282,4 juta jiwa. Wah, ini begitu besar. Satu-satunya institusi yang memiliki data begitu lengkap bisa adalah Dukcapil. Kemudian bagaimana data itu adalah? Data diolah dengan menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan terpusat. Jadi terpusat. Ya. Itu mulai Mei tahun 2022. Sebelumnya itu terdistribusi. Jadi kita sudah menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAK yang terpusat. SIAK yang terpusat itu dikelola ada di 2 data center di Jakarta dan 1 data recovery center atau DRC di Batam. Pastinya yang sangat kita perhatikan kalau kita bicara mengenai semuanya adalah bagaimana pertama infrastrukturnya. Apakah servernya, storage-nya itu bisa berjalan bagus, speknya dan sebagainya sesuai, kemudian mampu mengakomodir berbagai kebutuhan sekarang sesuai dengan teknologi yang sekarang. Kita harus lihat infrastrukturnya, perangkat kerasnya. Tapi kita juga harus bicara dari sisi jaringannya, jaringan komunikasi datanya. Kalau jaringannya lemot, jalannya juga nggak bagus, kan pasti ada hal-hal, mungkin bisa ada trouble kah, jadi kurang lancar. Jadi jaringan pun harus kita perhatikan. Tapi selain masalah infrastruktur, perangkat keras, apakah itu storage, apakah servernya dan jaringannya, yang sungguh menjadi perhatian yang sangat utama pada saat ini, dan ini juga menjadi perhatian Bapak Menteri Dalam Negeri, dan juga saya pikir masyarakat seluruhnya, adalah terkait dengan masalah keamanan datanya. Cyber security. Itu menjadi hal yang sangat penting. Karena apa? Tadi saya bilang, data kependudukan atau dokumen kependudukan itu harus disimpan dan dilindungi. Apalagi sudah ada undang-undang tentang perlindungan data pribadi.
yang insya Allah bulan depan sesuai dengan amanat pasal 74 dari undang tersebut itu sudah berlaku. Oke. Ada ancaman hukumannya, sanksinya. Ada sanksi ya Pak? Iya. Jadi kita harus betul-betul mengamankan itu. Tapi kalau bicara mengenai keamanan data, sebenarnya adalah tanggung jawab kita bersama. Tidak semata-mata dari lembaga pengelola data kependudukan misalnya. Tidak semata-mata Ditjen Dukcapil dan Dinas Dukcapil. Tapi juga kepada seluruh lembaga pengguna. Itu sekarang yang sudah kerjasama dengan kita, banyak sekali. Lebih dari 6.500 lembaga pengguna. Dan oleh karena itulah kemudian, sesuai dengan saran BSSN dan juga lembaga-lembaga yang lain, kita harus juga menerapkan ataupun mengimplementasikan sistem keamanan standar yang sama, yakni ISO 27001. Nah, itu seperti itu. Tapi kemudian juga masalah kebocoran data, kadangkala itu juga secara tidak sadar atau sadar, masyarakat juga perlu diedukasi. Bagaimana masyarakat mestinya jangan data. mudah kemudian menyebarkan data pribadinya, apakah itu difoto, diupload, kemudian di googling, atau kemudian dia enaknya sendiri dengan membagikan fotokopi KTP dan sebagainya, harus diedukasi. Iya itu Itu Pak. penting sekali. Gimana ya Pak ya? Karena kadang-kala kita tuh kalau misalnya kemana-mana sekarang kan foto Pak, itu kan berwarna. Kadang-kadang kalau kita suruh kirim, kita pakai hitam putih, kita kirim. Ya, tapi yang penting adalah di dalam KTPL kita kan ada NIK-nya, ada elemen data yang lain. Coba itu kita juga care melindungi data pribadi kita. Jadi ini tanggung jawab bersama. Tapi kemudian kami juga dalam rangka cyber security tidak bekerja sendiri. Kami juga melakukan koordinasi dan terima kasih juga kepada BSSN yang selalu memberikan perhatian pada kita. Kami juga kerjasama dengan Kominfo, dengan kepolisian, dan pastinya adalah juga pakar-pakar IT, pakar-pakar dari cyber security, dan juga mass media. Peran PES itu juga sangat membantu, dan kami berterima kasih kepada rekan-rekan PES yang membantu kita, mengingatkan kita untuk selalu waspada dan meningkatkan. Karena kalau kita bicara mengenai cyber security, itu tidak akan pernah selesai. Itu terus kita bangun dan bangun terus itu. Ini adalah demi juga untuk menjaga keamanan data kita semuanya yang memang wajib disimpan dan dilindungi. Benar Pak, sama-sama ya. Ya, dan bagaimana lindunginya? Yang kita lindungi itu bukan semata-mata masalah infrastrukturnya, perangkat kerasnya, tapi juga sistemnya. Tapi sebaik-baiknya senjata akan sangat tergantung juga siapa di belakang senjata itu, manusianya. How man behind the gun. Oleh karena itu juga, kami juga tentu saja harus meningkatkan kapasitas dan integritas SDM pengelolanya. Gitu. Ya, berarti target Bapak untuk tahun ini seperti apa tuh? Khususnya mengenai IKD misalnya, dan peningkatan kualitas SDM supaya tercapai. Jadi banyak inovasi yang sudah dilaksanakan oleh Ditjen Dukcapil bersama-sama tentu saja Dinas Dukcapil yang ada di provinsi maupun di kota seluruh Indonesia. Banyak sekali itu. Misalnya sekarang ini untuk pelayanan Admindo tidak hanya offline di kantor-kantor, tapi juga sudah online. Kemudian tadinya itu dokumen-dokumen pencatatan sipil selalu di-print di dalam security print, gitu. Yang warna biru, hijau, merah. Sekarang ini cukup di kertas HVS yang putih, 80 gram itu. Tapi sekarang tanda tangannya tidak lagi manual, bukan tanda kuasa, sudah QR barcode, gitu kan? Nah, artinya walaupun kesannya itu sederhana, tapi ini adalah untuk memudahkan. Kita kirim lewat email, bisa lewat WhatsApp dalam bentuk PDF, kapan saja bisa ngeprint, itu kan seperti itu. Ada juga kalau di bank itu kan ada ATM, di Dukcapil ada ADM, Anjungan Dukcapil Mandiri. Dan inovasi yang terbaru kita memang namanya adalah identitas kependudukan digital. Namun seiring dengan terbitnya Perpres 82 tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital di Indonesia dan juga integrasi layanan digital nasional, dan juga sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwasanya akan ada percepatan terkait masalah digital ID,
Kemudian bersama-sama dengan kementerian lembaga lain, sekarang IKD dalam bentuk digital ID akan dikembangkan dalam bentuk Inapas. Tentu saja kita sama-sama tahu sekarang sudah ada GovTech yang ditunjuk yang di Peruri. Jadi berbagai kementerian lembaga, Kemenkomarves, Kemenpan RB, Kominfo, Kemendagri, Kementerian BUMN, dan semua kementerian itu kemudian bekerja sama. Sekarang untuk digital ID nasionalnya nanti insya Allah ya yang akan dirilis, insya Allah alpha rilisnya pada tanggal 30 September nanti diberi nama Inapas. Insya Allah itu adalah bukan kewenangan kami, tapi ini yang saya dengar seperti itu. Dan nanti Inapas itu nanti bisa terintegrasi dengan berbagai layanan digital nasionalnya. Tapi untuk saat ini tahap awal khususnya adalah layanan digital pada SPBE. Pada government, khususnya 9 layanan digital prioritas. Lah, kemudian juga nanti akan ada portal nasional. Baik itu portal administrasi pemerintahan yang menurut yang kami dengar akan diberikan nama sebagai Inagov, dan kemudian juga ada portal pelayanan publik yang nanti dalam rapat kemarin disebut sebagai Inaku. Ini nanti integrasi, dan pastinya adalah ini juga akan membuat suatu ekosistem digital yang bagus, gitu ya, yang nanti juga pastinya akan bisa membangun budaya digital masyarakat dan berbagai layanan masyarakat yang selama ini konvensional bisa lewat digital, bisa lebih mudah, lebih cepat, lebih murah, lebih transparan, dan pastinya juga lebih akuntabel. Harapannya seperti itu. Iya, jadi IKD itu sebagai pintu gerbang ya. Dan paling tidak sebagai awal. Tapi okay. Data kependudukan akan menjadi fondasi dasar dalam pengembangan digital ID. Ya, karena memang data kependudukan itu sesuai dengan Undang-Undang Adminduk itu memang digunakan untuk semua keperluan. Pastinya adalah data kependudukan yang sudah diverifikasi, yang sudah dikonsolidasikan. Untuk apa saja? Untuk pelayan publik. Semua pelayan publik basisnya NIK. Untuk perencanaan pembangunan daerah dan juga nasional. Perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan di daerah basisnya juga data kependudukan. Untuk alokasi anggaran, ada DAU dan sebagainya, basisnya adalah kependudukan. Dan untuk pembangunan demokrasi, kita tahu ada Pilpres, ada Pileg, ada Pilkada serentak, itu DP4-nya kita nyusun, kemudian dari DP4 ada DPS dan DPT. Basisnya adalah data kependudukan. Dan yang satu ini juga adalah bahwasanya data kependudukan juga digunakan untuk penegakan hukum dan juga pencegahan kriminalitas. Jadi kita kerjasama dengan berbagai APH. Apalagi sekarang dari 282,4 juta jiwa penduduk Indonesia per DKP 1 tahun 2024, kurang lebih sekitar 208 juta adalah mereka yang wajib KTPL. 208 juta. Iya, kurang lebih. Sekitar dari 208 juta itu, sekarang sudah lebih 97,4% sudah terekam semuanya. Hampir semuanya. Dan kita target tahun ini adalah 994. Artinya hampir semua penduduk Indonesia yang wajib KTPL itu sudah terekam. Udah ada ya. Nah, misalnya saya tahu ibu aja, begitu ke foto, tahu semuanya. Semuanya tahu. Ini sangat membantu untuk penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Dan juga untuk tadi, apakah publik, untuk perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, dan juga untuk pembangunan demokrasi. Yes, gitu. Dan ini juga jadi istilahnya lebih ekonomis ya? Oh ya, pastinya. Banyak uang yang bisa tersaving. Oh ya, kita akan mengarah ke sana gitu. Seperti misalnya juga nanti, misalnya ya, Digital ID atau IKD, memang tidak akan serta-merta menggantikan KTPL yang sifatnya konvensional. Tapi secara bertahap itu nanti mulai bisa menggantikan, bertahap ya. Walaupun tidak mungkin 100% penduduk Indonesia akan pakai IKD. Karena ada penduduk yang tidak memiliki handphone. Ada penduduk kelompok-kelompok tertentu yang tidak familiar dengan handphone. Ada wilayah-wilayah tertentu di Indonesia yang katalah blank spot gitu yang harus juga menjadi tantangan bersama gitu kan. Ini seperti itu. Dan ini menjadi tantangan bersama. Tapi juga digitalisasi itu pastinya juga akan ada efisiensi.
Betapa nanti kita berpikir, wah mungkin suatu saat ya, kita nggak tahu kapan, mungkin 2030, sensus penduduk itu, karena kita sudah bagus gitu, bisa menggunakan data kita. Mungkin ke depannya, ya mudah-mudahan nggak tahu nanti pemilu atau pilkada yang tahun kapan, gitu misalnya, mungkin bisa juga mulai bertahap, pakai pilot project, menggunakan katakanlah e-voting dan sebagainya. Tapi ini ada perkembangan. Dan juga transaksi keuangan, e-payment, itu memudahkan. Betapa itu selain memudahkan, membuat efisiensi. Betapa dengan digitalisasi, perbankan itu yang tadinya buka cabang begitu banyak, sekarang mulai cabang-cabang tertentu sudah mulai terganti dengan layanan lain. Itu artinya apa? Ada efisiensi. Benar. Iya. Gitu. Semoga nanti cepat tercapai ya Pak ya. Amin ya. Ya Pak, lalu ini menyangkut ini Pak, pencapaian Bapak saat menjabat sebagai PJ Gubernur Kaltara dan Sultra. Bisa dijelaskan tuh Pak? Jadi gini, pada tahun 2018 saya mendapatkan amanah untuk menjadi penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Dan pada tahun 2020 saya juga mendapat amanah kembali untuk menjadi penjabat sementara Gubernur Kalimantan Utara. Hakikatnya penjabat ataupun penjabat sementara gubernur ataupun bupati wali kota, ya katakanlah penjabat atau penjabat sementara kepala daerah, itu adalah karena ada satu hal misalnya pilkada kemarin, ya pilkada serentak tahun 2018 maupun yang 2020. Kita adalah yang tugas utama adalah bagaimana kemudian pelaksanaan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat itu bisa terus berlanjut. Karena hakikatnya tidak boleh pemerintahan itu kosong. Ya. Kemudian yang juga sangat penting adalah bagaimana penyelenggaraan pilkada dalam rangka mengisi kepala daerah yang definitif itu bisa terlaksana dengan baik. Secara luber dan jurdil, secara bermartabat dan integritas. Oleh karena itu, kita jaga betul kamtipasnya agar itu semua berperan. Tapi tentu saja dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, karena kita juga adalah melanjutkan kepala daerah yang sebelumnya, kita harus betul-betul juga mampu melaksanakan dengan sebaik-baiknya agar program yang sudah jalan bisa berjalan dengan bagus, atau yang mungkin kurang-kurang pastinya sebagai kepala daerah kita wajib untuk lebih menyempurnakan. Dan disitulah peran kita, bagaimana juga masyarakat itu harus mendapat suatu pengayoman yang lebih baik lagi. Itu seperti itu. Jadi ini adalah suatu kepercayaan, amanah yang sungguh luar biasa. Dan selain memang kita harus mampu mengaktualisasikan bagaimana pemahaman kita terkait urusan-urusan pemerintahan yang ada di kedua urusan itu secara komprehensif, betul-betul kita lakukan, kita mengemban secara katakanlah amanah sebaik mungkin, mengabdi sebaik mungkin, tapi juga ada pembelajaran. Sebagai orang pusat, kami betul-betul bisa sekarang memahami, ternyata bagaimana juga teman-teman yang di daerah itu luar biasa juga. Apakah itu gubernur, bupati, wali kota, dan seluruh jajaran, mereka langsung berhadapan dengan masyarakat. Oleh karena itu juga bagaimana sekarang saya sebagai pejabat di lingkungan pusat, sekarang harusnya juga dengan telah lebih memahami, kami bisa lebih katakanlah melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap teman-teman di daerah, dengan pemerintahan daerah, baik itu provinsi dan kap kota, harus lebih baik lagi. Karena sudah sadar betul bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang juga tidak mudah. Iya. Baik Pak. Lalu ada obsesi yang nanti Bapak ingin harapkan dalam ke depan karir Bapak? Kalau saya sebenarnya hidup itu mengalir. Saya itu kalau dalam karir itu ya senantiasa berdoa. Sebagai umat yang beriman ya berdoa ya. Ya Allah ya Tuhan kami gitu kan. Kalau memang
ada tugas jabatan itu memang menurutmu baik dan juga untuk saya baik serta untuk masyarakat negara dan agama baik, ya silahkan saya bisa untuk mengemban jabatan itu. Tapi kalau ternyata menurutmu tidak baik dan bagi saya juga tidak baik, apalagi juga untuk masyarakat, bangsa, negara, agama juga tidak baik, kiranya engkau hindarkan aku untuk jabatan tersebut. Jadi mengalirlah. Dan pastinya kalau saya sih ya dimanapun gitu ya, selama kita masih hidup, apakah itu dalam jabatan apapun juga, pastinya saya akan coba laksanakan dengan sebaik mungkin, setulus mungkin, seikhlas mungkin, seprofesional mungkin gitu ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan itu juga memberikan manfaat. Karena apa artinya kita hidup kalau tidak memberikan manfaat. Tapi kalau masalah baik tidaknya, saya hanya bisa berusaha untuk melakukan yang terbaik. Tapi baik tidaknya pimpinan dan masyarakat yang menilai. Bukan saya yang menilai. Saya tidak, wah saya udah melakukan yang baik. Ya. Tapi mungkin kalau saya Pak Menteri Dalam Negeri atau mungkin masyarakat yang langsung terkait dengan kebutuhan Pak Dukcapil, bagaimana, apakah seorang sudah baik atau belum, mereka dan beliaulah yang menilai saya, bukan saya pribadi. Bagi saya pribadi yang penting saya berupaya untuk melakukan yang terbaik. Ya. Pastinya saran masukan dari teman-teman semuanya gitu ya. Saya juga sangat senang, termasuk juga ya dengan insan pers. Saya juga mencoba untuk ya bergaul dengan mereka semuanya. Dan kalau saya sih tipikalnya ya seperti ini, dalam artian mencoba untuk bisa berkomunikasi dengan semua elemen, semua jajaran, termasuk juga kepada staf saya. Saya membuka pintu yang sebesar-besarnya untuk bisa komunikasi. Saya akan mendengar. Mungkin dilihat juga ruangan saya sangat open, tidak hanya pejabat eselon 2, 3, 4 staf. Ya siapapun juga masuk. Silakan. Tapi tentu saja ada aturannya lah ya. Ibaratnya kalau ibarat masuk ruangan ketok dulu ibaratnya kan ya seperti itu. Jangan langsung keluar masuk sembarangan juga. Tapi saya terbuka. Termasuk juga ya cleaning service, OB, PAMDAL, kami senang komunikasi karena untuk bekerja butuh support dari semua pihak, semua elemen. Bukan kerjaan sendiri. Kalau saya misalnya sukses sebagai Dirjen Dukcapil, pastinya karena jajaran Dukcapil dengan segenap elemennya itu juga mendukung kinerja Dirjen Dukcapil. Terima kasih Pak Teguh atas bincang-bincang sore hari ini ya. Audience Men's Obsession, semoga menjadi informasi yang berguna bagi kita semua ya Pak ya. Amin. Ya, dan jangan lupa ya untuk like dan subscribe YouTube Men's Obsession. Sampai jumpa, selamat siang. Terima kasih Pak Teguh. Sama-sama.